Raja Brawijaya V adalah raja terakhir yang berkuasa di Majapahit. Dia naik tahta menggantikan ayahnya yang bernama Prabu Bratanjung. Di akhir kekuasaannya, sang raja yang bernama Bhre-Kertabumi ini akhirnya konon memutuskan menjadi mualaf atau masuk Islam setelah mendapat nasihat dari Sunan Kalijaga. Sebelum menjadi mualaf, Prabu Brawijaya V juga pernah menyatakan akan memeluk agama Islam saat menjamu tamunya Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raja Cermain di Istana Majapahit saat masih berkuasa. Kedua tamunya itu datang untuk mengenalkan agama Islam kepadanya. Dalam rombongan itu ada Dewi Sari, putri Raja Cermain yang cantik jelita. Mendengar penjelasan para tamunya, Brawijaya V pun bersedia menjadi mualaf asalkan bisa menikahi Dewi Sari yang berwajah cantik dan elok. Sang Prabu Brawijaya V kala itu seperti tertusuk belati ketika pandangan matanya tertuju kepada Dewi Sari yang mengenakan pakaian kerudung. Sehingga pengetahuan mengenal Islam yang disampaikan Syekh Maulana Malik Ibrahim, ulama besar asal Turki itu, hanya masuk ke telinga kanan lalu keluar ke telinga kiri. Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika itu langsung menasihati Raja Majapahit tersebut agar mengurungkan niatnya menjadi pemeluk Islam. Tuanku Prabu Brawijaya, dalam agama Islam terdapat suatu ajaran dilarang mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Kami justru merasa kasihan dengan Prabu jika dalam memeluk Islam merasa terpaksa lantaran berkeinginan dapat mengawini Dewi Sari, kata Syekh Maulana Ibrahim, seperti dikutip dalam buku Brawijaya Moksa karya Wawan Suteya. Biarlah kami berdakwah kepada siapa saja yang mau menerima ajaran Islam dengan tulus dan ikhlas, jelas Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lalu rombongan ulama asal Turki tersebut akhirnya pamit pergi meninggalkan Majapahit tanpa membawa hasil. Upaya untuk mengislamkan Prabu Brawijaya ini pun juga dilakukan keluarganya sendiri, mulai dari permaisurinya Ratu Dewi Dwarawati yang merupakan seorang muslimah hingga anak-anaknya sendiri dan para selirnya yang beragama Islam. Sang permaisuri Ratu Dewi Dwarawati yang mempunyai anak Ratu Ayu Hadiningrat, Dewi Chandrawati, Raden Jakapeteng, Raden Gugur, dan Penembahan Brawijaya Bondan Surati selalu berulang kali mengajak Brawijaya V untuk memeluk Islam, tetapi selalu gagal. Bahkan menantu sang raja yang tergolong ulama besar, Raden Rahmat alias Sunan Ampel, suami Dewi Chandrawati, juga tidak mampu meluluhkan ketegaran Brawijaya V untuk mempertahankan agama lamanya. Selain itu, ulama besar Bukhara, Rusia Selatan, Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro juga pernah mencoba berdakwah kepada sang Raja Majapahit, namun tetap saja tidak berhasil. Termasuk upaya yang dilakukan putra mahkotanya sendiri, Raden Arya Damar atau Adipati di Palembang, juga gagal mengislamkan Brawijaya V. Pangeran Jimbun alias Raden Patah, anak Brawijaya V dari selir Dewi Kian yang sangat peduli terhadap ayahandanya. Raden Patah juga kerap berdakwah kepada Kanjeng Ramanya, tetapi tetap saja berulang kali mengalami kegagalan. Konon ketegaran Prabu Brawijaya juga disebabkan saktinya dua penasihatnya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong, yang selalu mendampinginya dan mencegahnya masuk Islam. Namun Raden Patah tak kurang akal. Kebetulan dia memiliki penasihat di Keraton Demak Bintoro, yaitu Sunan Kalijogo,
yang memiliki karomah luar biasa sehingga dapat diandalkan dalam memberikan pencerahan mengenai agama Islam kepada Brawijaya V. Kebetulan Sunan Kalijaga adalah menantu Sunan Ampel karena menikahi Dewi Kapsah, putri Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Dengan demikian, Sunan Kalijaga juga masih cucu Sang Prabu Brawijaya V. Lalu diutuslah Sunan Kalijaga ke tempat pesagaran Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu yang terkenal angker dan banyak dihuni makhluk halus tersebut. Dalam Serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Sunan Kalijaga ketika berdakwah menggunakan bahasa yang penuh metafora, simbolis, atau pelambangan kepada Prabu Brawijaya V. Yakin dengan mengkontekstualkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat dengan persenggamaan antara suami istri. Hal ini bukan dimaksudkan menghina agama Islam, tetapi hanya dimaksudkan sebagai siasat agar Sang Prabu Brawijaya V berkenan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena prinsip utama dalam rukun Islam adalah syahadat. Selain itu, karena karomah Sunan Kalijaga, kedua penasihat Brawijaya V, Sabdo Palon dan Ayo Genggong yang terkenal sakti mandraguna dan dapat menggerakkan prajurit siluman menjadi tidak berdaya di hadapan Sunan Kalijaga. Kemudian, Prabu Brawijaya V mengisyaratkan keinginannya untuk memeluk Islam kepada Sunan Kalijaga. Ger Kalijaga, sebelum aku masuk agama Islam, tolonglah potongkan rambutku ini, kata Brawijaya kepada Sunan Kalijaga. Melihat permintaan itu, Sunan Kalijaga masih memantapkan niat Raja Majapahit tersebut dengan berkata, "Wahai Gusti Prabu, jika Gusti Prabu meminta dipotong rambutnya, maka hendaknya berniat lahir dan batin akan mengucapkan kalimat syahadat yang berarti masuk Islam. Sebab jika niat Gusti Prabu hanya lahirnya saja, tentu rambut Gusti Prabu tidak akan mempan saya potong," ujar Kalijaga. "Kamu masih belum percaya kepadaku. Percayalah, aku benar-benar telah lahir dan batin berniat memeluk agama Islam," ujar Prabu Brawijaya. Lalu Sunan Kalijaga berhasil menyukur rambut Sang Prabu Brawijaya V. Setelah itu, Sang Prabu mandi besar sebagai isyarat kesungguhan memeluk Islam. Sunan Kalijaga pun membimbing Prabu Brawijaya V untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, Prabu Brawijaya masuk agama Islam.